Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Musfira. Raudatul Musrifa. Saya Ika Nur Fitriani. Saya Anita. Pendek amat. Kami akan menerangkan materi tentang Profesor B.J. Habibie. Hal yang pertama kita bahas adalah biografi B.J. Habibie. Profesor B.J. Habibie bernama lengkap Baharudin Yusuf Habibie, lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1930. Riwayat pendidikan Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengenyam pendidikan di SMAK Dago Bandung dan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Dan istri beliau bernama Hasri Ainun Besari. Beliau pernah menjabat sebagai presiden ketiga, yakni selama 21 Mei 1998 sampai pada tanggal 20 Oktober 1990. Dan selanjutnya yakni materi tentang perjuangan Bapak Habibie dalam kemerdekaan Indonesia. Peran B.J. Habibie sangat besar bagi bangsa Indonesia, menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri karena kerusuhan mahasiswa dan krisis moneter. Habibie mulai menjabat sebagai presiden sejak 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Selama menjabat sebagai presiden, Habibie membentuk beberapa kebijakan di segala sektor di Indonesia. Salah satu kebijakan Habibie di awal pemerintahannya yang paling disoroti adalah soal kebebasan pers. Usai memasuki era reformasi, kebijakan itu dinilai positif karena membuat perusahaan media atau penerbitan makin berkembang di Indonesia. Di sisi lain, dalam menyelesaikan berbagai masalah HAM di Indonesia, terutama di Aceh, Habibie membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan. Untuk sementara itu, berbicara soal masalah perlindungan perempuan, Habibie membentuk Komisi Nasional Perlindungan Perempuan pada bulan Oktober 1998. Terakhir, di bidang reformasi hukum, Habibie melahirkan undang-undang sebanyak 68 dalam waktu 16 bulan. Ini sebuah prestasi sendiri bagi Presiden Habibie yang berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis. Dan selanjutnya, semasa hidupnya, Habibie punya peran penting bagi industri pertahanan Indonesia. Beliau semasa hidupnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad yang pertama setelah Pindad menjadi BUMN. Beliau menjabat sebagai Dirut PT Pindad selama 15 tahun dari tahun 1983 sampai 1998. Dan dengan ide beliaulah dicetuskan bagaimana kemandirian Indonesia dalam industri pertahanan dengan mengedepankan riset, development, dan inovasi serta harus bisa menciptakan produk militer secara mandiri. Dasar-dasar ide beliau itulah yang menjadi dasar bagi PT Pindad selalu mengedepankan riset, development, dan inovasi di bidang industri pertahanan. Saat Pindad beralih ke sipil dan menjadi BUMN pada 1983, Habibie jugalah yang menetapkan fondasi saat menahkodai tim korporate plan dalam menetapkan perencanaan secara seksama. Kala itu, beliau merangkap jabatan sebagai Ketua BPPT. Sejak itu, secara efektif peran BPPT dalam mengkaji dan menerapkan teknologi di Pindad mulai dilaksanakan. Habibie mengapresiasi perkembangan Pindad yang telah mampu membuat berbagai produk pertahanan dan keamanan seperti secara mandiri dan berpesan untuk mengembangkan bisnis yang lebih besar lagi termasuk sektor industrial dengan memanfaatkan SDM dan teknologi